Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kali ini saya mau berbagi tentang mencetak pikat ya. Bukan niat saya untuk menggurui teman-teman, tapi ini pengalaman saya bagikan ya. Dan ini kemarin ada pertanyaan dari teman kita Agung Mania juga, Mas Rahul dari Jawa Tengah ya, dari Kendal Jawa Tengah. Gini mas, kalau aku sendiri pribadi ya, kalau mencetak pikat, perawatan saya tidak macam-macam teman-teman. Karena kalau kita merawatnya ribet, jadinya waktu kita juga termakan untuk mencetak pikat ya. Kalau saya merawat itu biasanya hanya biasa-biasa aja teman-teman. Yang penting satu, kita pilih bahan yang bagus waktu kita pikat ya. Saya kalau mencetak pikat teman-teman, biasanya dari hasil pikatan ya. Itu kalau menurut saya pribadi cepat jadi teman-teman. Harapan jadi itu 80% kalau saya. Kalau rawat dari anakan itu belum tentu teman-teman. Terkadang nih itu mentalnya kurang bagus, sia-sia kita ngerawatnya ya. Tapi kalau dari hasil pikatan teman-teman, kalau saya sendiri insya Allah 80% jadi teman-teman, asal kita seleksi bahannya yang bagus. Dan kalau untuk pakan, saya biasa gunakan gold coin. Gold coin kalau memang burung kita, koleksi kita banyak, bisa kita campur dengan millet putih setengah kilo kalau saya sendiri teman-teman. Tapi kalau burung kita cuman sedikit, bagusnya gold coin aja polosan, itu lebih baik. Dan untuk rawatan harian saya biasa turunkan di tanah teman-teman, untuk supaya calon pikat kita bisa ngasin-ngasin ya, bisa pilih-pilih. Kita taruh di bawah di tanah teman-teman, tapi harus kita tunggu ya, terkadang ada kucing atau apa, nanti kasihan kalau kena dimakan kucing ya. Dan untuk setiap hari biasanya saya taruh di sangkar merbuk teman-teman, tapi usahakan di sangkar biasa itu gacor dulu ya. Kalau gacor dulu itu cepat teman-teman. Habis itu kita masukkan kandang merbuk ya, lalu setiap hari kalau bisa, kalau ada waktu kita asinkan di tanah ya teman-teman, supaya dia bisa ngasin dan cari-cari asinan kesukaannya ya. Dan sehabis itu kalau bisa kita naikkan di atas pohon teman-teman, supaya dia cepat beradaptasi di atas pohon ya. Dan untuk caranya mengasinkan, saya coba praktekkan ya teman-teman.
dan bahan pikat kita ini sangat giras ya teman-teman, bahkan girasnya luar biasa teman-teman. Tapi alhamdulillah di atas sudah mau bunyi, kita tinggal terusin aja teman-teman. Memang proses itu tidak ada yang mudah ya, semuanya pahit teman-teman. Kalau kurang percaya pikat saya ini girasnya minta ampun teman-teman. Ini masih belum bisa disebut pikat ya, ini masih ajaran. Baru 2 mingguan lah, sekitar 2 minggu teman-teman kita proses pikat yang ini ya. Tapi alhamdulillah sudah mulai bunyi di atas teman-teman. Habis kita asinkan, biasa kita naikkan ke pohon ya. Kita coba naikkan ke pohon teman-teman. Alhamdulillah ya teman-teman, sudah mulai bunyi ya. Ini baru dinaikkan sekitar 5 menit teman-teman. Tapi masih kurang gacor ya, namanya juga ajaran teman-teman, kita harus sabar ya. Itu yang gacor itu perkutut koleksi saya ya, yang ada di rumah teman-teman. Cuman suaranya kurang cocok kalau buat pikat teman-teman, karena suaranya besar. Kalau saya pribadi mencetak pikat biasa menggunakan suara sedang teman-teman, suara sedang atau yang suara kecil ya. Kalau yang ini yang saya cetak ini termasuk suara kecil teman-teman. Ya gitu ya, kalau di atas masih tengok kanan kiri, jalan muter-muter, kita harus sabar teman-teman. Pokoknya kunci utama itu sabar. Kalau kurang sabar ya lebih baik beli yang sudah jadi teman-teman, tapi harganya selangit ya. Memang proses pengajaran memang susah teman-teman, tadi wajar ya harganya sangat mahal teman-teman. Kita harus merawat secara sabar. Kunci utama itu sabar teman-teman. Ya memang gini ya, namanya ajaran masih belum bisa on 100% teman-teman. Hanya bunyi sekali 2 kali. Ini sudah ada tanda-tanda teman-teman, kalau bisa jadi ya. Terkadang dia juga sudah mau ngerot teman-teman. Untuk proses ngerot memang lama teman-teman, tapi ini kebetulan tipe burungnya sudah bisa ngerot teman-teman. Nanti tak sepilkan waktu dulu dia di liaran ya, waktu dapatnya teman-teman. Memang kalau menurut saya pribadi burung ini faktornya dulu luar biasa teman-teman. Nah, dia sudah kepantau kerot ya, langsung bunyi teman-teman.
biasa ya. Asalkan kita masukkan kandang merbuk itu di sangkar biasa harus gacor dulu teman-teman, biar lebih cepat ya prosesnya ya. Kalau di sangkar merbuk sudah mau manggung di rumah baru diajari naik pohon teman-teman, dan sering-sering diasinkan ya. Target mendekat teman-teman. Vektornya luar biasa ya. Celum, mantap. Poin ya teman-teman. Ya itu tadi hasilnya ya teman-teman. Kalau saya pribadi memproses pikat biasanya dari hasil pikatan teman-teman, kita seleksi, kita cari yang suaranya bagus dan vektornya juga bagus. Kalau saya mencoba yang kemarin-kemarin itu sudah sekitar 6 kali teman-teman, dari hasil loloan ternyata hasilnya zong ya. Belum tentu kalau burung kita itu dari indukan vektor terus anakannya bisa vektor juga, belum tentu teman-teman, karena saya sudah mencoba indukannya kena pikat saya, lalu anaknya saya ambil, saya proses jadi pikat, ternyata gagal teman-teman. Sia-sia ya kita merawatnya sudah setahun lebih, ternyata hasilnya zong teman-teman. Kalau di rumah sudah bagus ya, tapi kalau dinaikkan pohon beberapa bulan tidak mau bunyi teman-teman. Dan hasilnya juga sama, girasnya minta ampun teman-teman. Kalau di rumah sudah gacor dan jinak ya, tapi kalau masuk sangkar merbuk lain lagi teman-teman. Makanya saya nggak begitu kebimbang lihat burung yang sudah cetetan lalu saya proses jadi pikat, belum tentu jadi teman-teman. Asalkan kita mau merawatnya secara konsisten dan juga sabar, insya Allah hasil pikat lebih baik teman-teman, walaupun burung itu giras ya. Tentang pakan yaitu tadi teman-teman, saya kasih pakan gold coin ya, bukan untuk saya mengiklankan pakan burung yang bagus, bukan, memang saya pakai gold coin teman-teman. Itu sudah saya buktikan memangnya gold coin itu cukup bagus bagi saya teman-teman. Dan untuk bahan memang kita harus seleksi, betul-betul seleksi ya, dari hasil pikatan mana yang vektornya bagus, mana yang kurang bagus. Kalau sudah dapat yang vektor bagus, suaranya juga bagus lah, itu kita harus proses yang itu teman-teman. Insya Allah lebih cepat jadi, secepat-cepatnya itu ya sekitar 8 bulan kalau saya teman-teman. Bisa kurang bisa lebih ya, bisa sudah gacor di atas teman-teman. Kalau ya tergantung karakter burungnya juga, terkadang ada yang 1 tahun lebih teman-teman. Itu saya juga nggak heran ya, saya juga pernah proses yang kayak gitu teman-teman. Cuman kebetulan ini saya reviewkan proses pembuatan pikat, memang saya waktu ini lagi membuat pikat teman-teman. Ya kayak gitu tadi ya, sering diasinkan di bawah. Nah, terus pakan pakai gold coin. Kalau jamu-jamuan saya jujur aja enggak pernah pakai teman-teman, karena rawatan saya ini saya samakan dengan diliaran ya, hanya kasih pakan itu aja
sama minum itu aja, teman. Minum juga pun air keran saya kasih, teman-teman. Nggak ribet-ribet ya. Kalau kebersihan tergantung teman-teman. Kalau banyak waktu ya, kalau bersih memang bagus teman-teman. Tapi saya kan terkadang kerja, jadinya waktu itu nggak ada waktu ya. Terkadang air minum itu sampai ngelumut hijau, teman-teman. Kalau ngelumut hijau bagi saya itu buat burung perkutut bagus, teman-teman. Tapi kalau ngelumutnya kuning kurang bagus karena airnya tercampur kotoran, teman-teman. Kalau ngelumut hijau dilihat airnya aja sudah kuning, teman-teman. Nggak apa-apa ya, ini bagus buat burung perkutut ataupun terkukur, teman-teman. Silakan mencoba ya, teman-teman. Kalau menurut teman-teman cara saya ini bagus, silakan dipakai. Kalau kurang bagus skip aja, cari yang lainnya, teman-teman. Semoga cepat jadi ya prosesnya, teman-teman. Saya doakan ya. Ya kalau teman-teman, menurut teman-teman tutorial saya ini bagus, silahkan dicoba, teman-teman. Tapi kalau menurut teman-teman kurang bagus, silahkan skip aja, enggak apa-apa ya. Memang ini cara perawatan saya, teman-teman. Sudah dulu ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.